Bab 914. Batang besi misterius. Mereka melangkah ke pasar perdagangan, dan semua jenis barang terlihat sangat mempesona. Teknik pil mujarab, jimat, nyaris membuat mata Eric Kin tercengang. Benda apa yang sedang kucari? Pikir Eric Kin sambil menanyakan harga, tetapi barang-barang yang dijual oleh para pejuang mungkin masih memiliki beberapa kegunaan di masa lalu, namun sekarang, barang-barang itu sudah tidak termasuk dalam levelnya. Setelah melihat-lihat beberapa saat, Eric Kin tidak menemukan apa yang dia butuhkan dan langsung menghilangkan niat pencariannya. Semakin jauh Eric Kin melangkah, dirinya menjadi kecewa dan kurang tertarik. Apakah benar-benar bisa mengubah rahasia alam dengan mendapatkan barang-barang di sini? Eric Kin mengerutkan kening, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa mengubah kekuatannya sendiri dengan membeli sesuatu. Jika demikian, bagaimana cara mengubah heksagram? Jika tidak menemukan harta terkuat, maka sulit menyeimbangkan kemampuan dirinya dengan kemampuan di Marto Zhao. Jika demikian, untuk meraih juara satu hanya akan menjadi omong kosong. Mungkin itu hanya imajinasiku, takdir tidak akan berubah, hanya dapat dikendalikan. Memang ada yang salah dengan pemikiran seperti ini. Eric Kin tiba-tiba berhenti melangkah, menggelengkan kepala dan berniat untuk menyerah. Pada saat ini, Eric Kin mendengar penjual di sampingnya berusaha menawarkan jualannya kepada seorang anak laki-laki. "Tuan, jangan melihat giok ini tidak dapat meningkatkan kultivasimu karena tidak memiliki reiki dan jimat. Sebaliknya giok ini dilakukan pencerahan secara langsung oleh guru kuil Buddha. Siapapun yang membawa giok ini akan menerima berkah Buddha, juga akan mendatangkan keberuntungan." "Omong kosong, kulihat ini hanya sebuah giok biasa, dan kamu masih ingin menjualnya," cibir tuan muda tersebut. "Tuan, lihatlah, banyak giok yang dijual di sini, mengapa kamu tertarik dengan yang ini? Ini adalah fitur khusus dari pencerahan, benda ini dapat membawa keberuntungan, meskipun kamu tidak bisa melihatnya, namun kamu bisa merasakannya." Melihat tuan muda itu mengerutkan kening dan ragu, lidah penjual itu terus menawarkannya seperti mata air yang tak berhenti mengalir. Pembicara tidak memiliki niat, namun pendengar memiliki niat. Kata-katanya membuat tubuh Eric Kin sedikit gemetar, seketika tatapannya penuh dengan semangat. Keberuntungan, perasaan. Eric Kin menggumamkan dua kata ini tanpa suara, seolah kilatan petir melintas di benaknya, membuat matanya jernih. Kekacauan dalam pikirannya menghilang seketika, ia tiba-tiba sadar dan bersemangat. "Ya, aku tidak terpikir sebelumnya, yang harus kubah adalah energiku, bukan kemampuanku. Energi juga bisa diubah menjadi keberuntungan maupun takdir. Karena itu adalah aura misterius, lalu mengapa aku harus tetap berpegang pada kualitas barang itu sendiri?" Eric Kin hampir tak bisa menahan tawa kerasnya. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dengan menutup mata sambil berjalan di pasar perdagangan ini. Pikirannya benar-benar kosong, dia bergantung sepenuhnya pada pengendaliannya. Semua orang sedikit terkejut melihat Eric Kin tiba-tiba menutup mata sambil berjalan, namun langkah kaki Eric Kin sangat ringan. Setelah melakukan pertunjukan naga, dan sekalipun kerohaniannya berkurang sepenuhnya, ia yakin bahwa tindakan berjalan sambil menutup mata tidak akan menabrak siapapun. Setelah beberapa lama, tidak ada yang akan memperhatikannya lagi. Eric Kin merasa bahwa dirinya memasuki dalam suatu kondisi yang aneh, menyingkirkan semua pemikiran ramalan, seperti dirinya kehilangan banyak masalah yang membebani hatinya, seluruh tubuhnya terasa ringan, dan bergantung sepenuhnya pada intuisi. Pada akhirnya, Eric Kin berhenti melangkah, membuka matanya, melihat ke sebuah kios di samping, dan mengambil barang pertama yang dia lihat. Ini adalah sebuah batang besi panjang berkarat, berbentuk persegi panjang, seperti penindih kertas, dengan beberapa tanda kabur yang terukir di atasnya. Ini bukan jimat ataupun pola, tidak tahu apa kegunaannya. "Berapa harga benda ini?"
Tanya Erikin pada penjual di kios ini. Pemilik kios adalah seorang lelaki tua berkulit hitam. Dia melirik Erikin sejenak, kilatan keserakahan melintas di matanya. Penjual itu membuka telapak tangannya dan berkata, 50 batu roh. 50. Kenapa kamu tidak pergi mencuri saja lebih cepat? Yezun dan si brewok juga berjalan kemari saat ini. Yezun tak bisa berkata-kata ketika mendengar harga benda ini. Benda ini tidak memiliki fluktuasi reiki, juga bukan besi roh, dan hanya sepotong besi biasa. Menurut mereka, ini bahkan lebih tidak berharga dari sebuah batu roh. Benda ini tidak sesederhana yang kalian lihat. Benda ini diambil dari tempat harta karun khusus dan nilainya sangat luar biasa. Kata lelaki tua itu dengan sedikit batuk. Jangan berbicara omong kosong. Si brewok juga tak percaya. Ia menatap Erikin dan berkata, lelaki tua ini dilihat sekilas seperti seorang pembohong. Mari kita pergi. Ketika semua orang berpikir bahwa Erikin pasti akan meletakkan kembali barang-barangnya dan pergi, Erikin malah langsung mengeluarkan 50 batu roh dan melemparkannya ke kios lelaki tua itu. Orang-orang sekitarnya dibuat tercengang, dan suasana hening seketika. Memegang batu roh yang berat, lelaki tua itu juga sedikit tercengang. Biasanya aturan berjualan adalah melakukan tawar-menawar dulu hingga mendapatkan harga yang diinginkan. Dia belum pernah bertemu dengan pelanggan yang langsung membayar tanpa tawar-menawar. Jika orang ini adalah orang biasa, lelaki tua itu mungkin akan mencibir sepatah kata bodoh dalam hati dan menyimpan batu rohnya. Tetapi siapakah orang yang di depannya ini? Itu adalah orang kejam yang menghancurkan Wurto Feng dan Handi Chao di luar ngarai, juga adalah orang yang mematahkan lengan Endruni. Dia juga tahu kalau besi ini memang sedikit spesial, tetapi setelah dia memeriksanya beberapa kali, besi itu hanyalah sepotong besi tua biasa. Dirinya membuka harga sebesar 50 batu roh. Jika dirinya keluar dan didapatkan oleh orang itu, maka dirinya pasti akan dipukuli sampai mati. Jika demikian, bukankah dirinya mengalami rugi besar? Qin, Tuan Muda Qin, sebenarnya aku telah salah mengingat, harga benda ini hanya seharga 5 batu roh. Kata lelaki tua dengan sedikit takut. Semua orang terdiam beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bahwa ada pembeli yang tidak menawar, dan penjual yang tidak berani menerimanya. Tetapi jika penjual itu adalah mereka, menghadapi Dewa Agung seperti Erikin, sepertinya mereka juga tidak berani asal buka harga. Tidak apa-apa, karena aku telah memberikannya kepadamu, maka ambillah saja. Erikin menggelengkan kepala. Keputusasaannya sebelumnya menghilang setelah memegang batang besi ini. Dia semakin merasa bahwa benda yang dia cari adalah batang besi ini. Melihat Erikin menyimpan besi ini, Yezun dan si brewok pun ikut bingung. Erikin berkata bahwa dia sedang mencari sesuatu yang akan mengubah rahasia alam diri sendiri, namun tidak peduli bagaimana melihatnya, besi ini sama sekali tidak terlihat seperti itu. Tetapi Erikin juga pernah melakukan berbagai macam hal luar biasa sehingga mereka juga tidak mengatakan apapun. Bibir lelaki tua itu bergerak beberapa kali, melihat ketiganya hendak pergi. Dia tiba-tiba berkata setelah ragu beberapa saat, Tuan Muda Qin, aku benar-benar tidak tahu apa fungsi benda ini, tetapi aku tidak berbohong padamu tentang asal-usul benda ini. Ekspresi Erikin sedikit terharu. Dia perlahan berbalik untuk melihat lelaki tua ini. Sejujurnya, aku menemukan potongan besi ini dari tubuh seorang mayat. Saat itu, orang tersebut memegang benda itu dengan erat, karena aku merasa sedikit aneh, jadi aku mengambilnya. Lelaki tua itu tersenyum pahit, setelah diingat sekarang, saat aku mendapatkan benda ini, aku melihat sebuah nafas keluar dari batang besi ini, kemudian berubah menjadi sebuah bentuk di udara, lalu menghilang. Itu sebabnya aku membuka harga tinggi pada benda ini. Berubah menjadi bentuk seperti apa? Tanya Erikin dengan buru-buru.
Lelaki tua itu mengerutkan kening, seperti sedang berusaha mengingat kembali, kemudian berkata, bentuknya seperti bulu, dan tampaknya disertai sebuah suara siul ketika muncul, seperti burung phoenix melonjak ke langit, tidak ada yang lain. Eric Kin mengangguk, berbalik dan pergi. Saat ini, hatinya semakin yakin bahwa pilihannya benar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.